يا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم الرسول خامس غرفا من البحر كشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mari sama-sama kita wali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Semoga kehadiran kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya selalu mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah keyakinan kita kepada eksistensi Allah, menambah keyakinan kita kepada kekuasaan kudrat iradat Allah. Dan kita mohon kepada Allah dimantapkan iman Islam kita, dikuatkan akidah kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hibba ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة والدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kajian kitab kita Wadidduha Al-Mumathalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidduha Al-Mumathalatu Wad-dalilu ala dhalika ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat annahu ayyallaha
laulam yakun لو لم يكن mukhalifan مخالفا lil makhluqati المخلوقات lakana كان mumathilan laha مماثلا لها lakin لكن mumathalatuhu مماثلته batilatun باطلة idlau kana إذ لو كان mumathilan مماثلا lil hawadisi للحوادث lakana hadithan وكان حادثا mithluha مثلها lianna لأن jami'a جميعا ma sabata ما ثبت li ahadil mithlaini أحد المثلين yusabbitu يثبت lil akhar. الآخر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imami jami'il asfiya'i wal muttaqin qaidil gharri wal muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad an-nabiyil amin war rasulil mubin wa ala alihi wa ashabihi madad duhuri wasinin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu war rusuh wa salahal jasad war ruh wa taubatan nasuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ankum. Wa didduha al-mumathalatu wad dalilu ala dhalika ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat. Wa didduha dan lawan dari kata-kata mukhalafatul lil hawadith adalah al-mumatsalatu, sama. Jadi ada persamaannya. Nggak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Nggak mungkin Allah sama dengan ciptaannya. Pasti beda dalam segala hal. Itu yang dikatakan mukhalafatul lil hawadithi, ya. Lawannya mukhalafatul lil hawadithi mumatsalatul lil hawadithi. Artinya sama. Ya. Apa sama bentuknya, sama sifatnya, sama keberadaannya. Ya. Wad dalilu ala dzalika ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat, dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mukhalafatul hawadith, bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan segala makhluknya, annahu aillaha, bahwasanya dia, yaitu Allah Ta'ala, law lam yakun mukhalifan lil makhluqat lakana mumathilan, atau lam yakun ya lakana mumathalan. Jadi boleh dibaca mukhalifan atau mukhalafan. Boleh dibaca mumathilan atau mumathalan. Yakni bahwa Allah Ta'ala apabila tidak berbeda dengan makhluknya, lakana mumathilan, berarti sama. Ya, mumathilan laha, berarti sama dengan makhluknya. Lakin mumatsalatuhu batilatun, ya. Akan tetapi samanya Allah dengan makhluk batilah, salah. Ya, kalau dibilang sama, salah. Kalau dibilang Allah bertempat, salah. Kalau dibilang Allah begini begitu, salah. Ya. Ya, memang dalam masalah kajian tauhid atau dalam masalah apapun, terkadang orang-orang awam
lebih yakin daripada orang-orang yang memang para intelektual, ahli ngomong. Sebab orang-orang yang ahli ngomong, pintar ngomong, cuma bisa ngomong doang, tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Ya, nggak pernah bisa dibuktikan omongannya. Tapi kalau orang awam, kadang-kadang lebih yakin daripada orang-orang alim. Orang alim kadang-kadang cuma bisa ngomong doang. Ya. Makanya pada suatu saat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu pengarang kitab tafsir Ar-Razi sebanyak 23 jilid, ahli tauhid, ahli ilmu usul, ahli ilmu kalam, pokoknya ahli bahasa, itu banyak keahliannya. Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Suatu saat beliau jalan-jalan. Beliau kalau kemana-mana dikawal sama murid-muridnya, dikawal kiri dan kanan. Ya. Kalau kita kadang-kadang ngawal guru, gurunya kemana? Ngawalnya kemana? Ya kan? Hampir sendal guru aja bingung taruhnya di mana, segala macam. Nah, Jagat udah nganterin, bukan ngawal, namanya nganterin. Ikut. Kalau ngawal betul-betul ngawal. Ini murid-murid Syekh Fakhruddin Ar-Razi betul-betul ngawal gurunya. Dikawal rame-rame itu. Gurunya ada di tengah-tengah. Ya. Artinya apa? Seandainya ada serangan musuh segala macam, maka yang lebih dahulu berhadapan adalah murid-muridnya. Ya. Kalau kita kadang-kadang guru berhadapan sama siapa, kita nggak pernah mau tahu. Tapi nggak begitu dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Suatu saat beliau jalan-jalan, ya, refreshing, berjalan keliling kota, sampai dekat daerah pasar, ketemu seorang nenek-nenek tua. Ya kalau nenek-nenek udah tua, ya. Kalau nenek belum tentu tua. Kalau udah nenek-nenek udah tua. Kalau nenek belum tentu tua. Dia udah punya cucu dan nenek. Ya, padahal umurnya baru 35 tahun karena kawin muda. Udah punya cucu, tetap dibilang nenek. Ya. Takut dibilang nenek tuh. Nah, ketemu nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua ini bertanya kepada murid-murid pengawal daripada Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Maaf saudara-saudara, kelihatan kalian ini ngawal. Emang siapa yang kalian ngawal? Maaf nih, apa nenek nggak tahu? Yang saya kawal ini seorang ulama besar, ahli tauhid, ahli logika, ahli ilmu usul. Namanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ulamanya ulama. Mang nenek nggak kenal. Kalau beliau ini bisa membuktikan 1000 dalil tentang adanya Allah. Wah, kan hebat. Bisa membuktikan dengan 1000 dalil tentang keberadaan Allah Ta'ala. Nenek itu bukan kagum, malah ketawa. Ketawa. Ditanya sama murid-murid Syekh Fakhruddin, kenapa nenek ketawa? Tidak mungkin orang bisa menyampaikan dalil tentang keberadaan Allah sampai 1000 dalil. Kecuali dia sudah melewati 1000 masa keraguan. Setelah melewati masa keraguan, baru dicari logikanya jalan. Seperti pelajaran tentang mukhalafatul hawadits. Allah nggak bergerak, Allah nggak diam. Kan bingung kita. Kalau nggak bergerak, nggak diam, namanya apa? Nggak mungkin cara akal kita. Sebab kita
berada sebagai jismun, sebagai jisim, atau jirmun sebagai jirim. Jadi dalam pandangan kita, kalau nggak bergerak pasti diam, kalau nggak diam pasti bergerak, itu suatu kepastian. Kalau nggak di atas pasti di bawah, kalau nggak di kanan pasti di kiri. Di kanan kagak, di kiri kagak, di atas kagak, di bawah kagak. Tapi kita disuruh yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ada keraguan, bukan hanya yang ngaji, yang ngajar juga bingung. Ya, bingung ini kemana? Ngebuktinya bagaimana? Tapi karena kita diwajibkan belajar, bukan diwajibkan paham, diwajibkan belajar. Masalah paham nggak paham urusannya lain, apalagi ngajinya udah tua. Mengukir di atas batu itu anak kecil. Jadi kalau udah belajar mantap, apal, terus apal. Kan naksi alal hajar. Nah kalau kita kayak ngukir di pasir, di pantai, ngukirnya di pantai, ya, atau ngukir di atas air, baru kita ngukir begini udah dihantam ombak, baru begini dihantam ombak. Apabila kebanyakan pikiran, mikirin cucu, mikirin mantu, mikirin anak, mikirin tetangga, yang ini yang itu, udah kebanyakan pikiran mau ke Malang belum punya duit loh. Ya, itu dipikirin. Jadi ngajinya itu sambil lewat, apalagi begitu. Jadi jangan pahamnya kita tuh nggak wajib. Mau paham nggak paham, entar pasti Allah kasih pemahaman. Kapan? Entar. Makanya si nenek bilang, tidak mungkin orang bisa menyampaikan 1000 dalil tentang adanya Allah kecuali dia telah melewati 1000 keraguan, 1000 kali ragu-ragu. Kalau kita karena gak mikir, jadi gak ragu, ya gak yakin. Orang gak kena mikir. Apa iya begitu kita pulang kitabnya dibuka lagi? Kagak dibuka lagi, ntar minggu depan. Coba ya, dibuka lagi minggu depan. Makanya kitabnya masih awet, masih bagus-bagus, orang gak dibaca lagi di rumah. Ya. Nah, kalau saya tiap lagi saya lihat lagi, pikirin dulu lagi, pikirin lagi gitu. Nah, karena nenek ini menyampaikan demikian, kemantepan imannya sudah begitu mantap, akhirnya Syekh Fahruddin Ar-Razi ini sempat nengok, mikirin, mengangan-angan ucapan si nenek. Nggak mungkin orang bisa menyampaikan 1000 dalil kecuali setelah melewati 1000 keraguan. Padahal kitabnya itu kajian tentang tauhid. Tafsir Ar-Razi membahas tentang tauhid. Tafsir A'udzubillahi minasyaitonirrajim aja bisa 30 lembar. Cuman A'udzubillahi minasyaitonirrajim doang 30 lembar itu. Ya, itu ngebahas tentang A'udzubillahi minasyaiton. Kalau mau iseng-iseng ntar kitabnya boleh dilihat dulu. Oh ini. Ya, saya kasih pinjam bawa pulang, lihat dulu segala macam begini. Tapi jangan sampai hilang. Boleh. Begitu udah arifnya. Akhirnya apa? Kata murid-muridnya cerita, setelah bantahan dari si nenek tua, Syekh Fahruddin Ar-Razi berdoa kepada Allah sejak saat itu. Allahumma ij'al imanana imanal ajuz. Ya Allah, jadikan iman saya ini, iman kami ini adalah imannya si nenek tua. Dan nenek tua ini orang awam, tapi berani. Ya, bukan sekedar awam kayak kita awam, benar-benar awam, enggak. Ada pengetahuannya. Cuman kalau lawan Fahruddin Ar-Razi ini ya betul-betul awam. Lawannya Syekh Fahruddin Ar-Razi, ya. Allahumma ij'al imanana imanal ajuz. Ya Allah, jadikan iman kami
Dan murid-murid ini iman al-ajuz, imannya orang lemah, imannya orang tua, imannya si nenek tua. Gak malu. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu gak malu minta doa kayak gitu. Kalau kita mencak-mencak, ayo nenek mau dalil apa sama saya? Kalau kita nantang begitu, gak mau mengakui tentang keunggulan orang. Memang kadang-kadang kalau masih lemah, masih sedikit, itu lebih mantep, imannya lebih mantep. Satu contoh, umpamanya kita punya duit 100.000. Ini saudara kita atau teman kita seperjalanan nggak punya duit, butuh duit. Kita masih rela salang separuh, 50%, 50% tuh, 50-50. Nih, saya punya duit 100.000, nih pegang 50.000. Nah, saya 50.000. Berarti nggak begitu? Kebangetan banget. Dalam satu kondisi kita pasti berani. Ya, berani pegang dulu 50.000. Ya, tuh, pegang dulu 50.000, masih berani. Tapi begitu udah punya duit gedean 100 juta, berani nggak ngasih 50 juta, 50 juta? Yang 50.000 aja masih keberatan. Apalagi yang 50 juta, berat. Jadi semakin ke atas itu, semakin kita punya kelebihan, semakin kaya, semakin pelit. Kebanyakan orang-orang biasa, tapi tangannya karom. Ya, tangannya karom. Ketimbang orang sudah punya kelebihan. Semakin kaya, semakin pelit. Dulu masih dagangnya di kecil-kecil segala macam, ya masih gampang lah. Ada anak tetangga kecil nangis, kasih ya sekedar taro, kasih. Begitu dagangannya atau warungnya udah gede, udah peritnya datang. Itu udah merupakan satu kebiasaan. Makanya kita sendiri, kenapa kita belajar? Kalau gitu nggak usah belajar aja. Enggak, kita wajib belajar. Sebab di dalam kitab, ya satu kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, atau Irsyadul Ibad itu ada satu ungkapan. Al-alim habibullah walau kana fasikan. Al-alim habibullah walau kana fasikan. Orang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Sebab kefasikannya itu pakai ilmu. Ya. Kalau kita wal abid aduwullah wal jahil aduwullah walau kana abidan. Orang bodoh itu musuhnya Allah walau kana abidan, walaupun dia ahli ibadah. Ya. Perlu ngaji. Kewajiban kita ngaji, bukan paham. Ya, ngaji kita wajib. Makanya pelan-pelan kita belajar tentang mukhalafatul hawadits, memang pemahamannya agak rumit. Makanya saya bacanya pelan-pelan. Ya. Jadi lawan mukhalafatul hawadits adalah mumasalatul hawadits. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wad dalilu ala dzalika ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat, lawannya. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu mukhalafatul hawadits, annahu aillaha, bahwasanya Allah laulam yakun mukhalifan atau mukhalafan lil makhluqat lakana mumathilan laha. Kalau Allah enggak mukhalafatul lil hawadisi, berarti Allah mumatsalatul lil hawadisi. Lakin mumatsalatuhu batilah. Akan tetapi samanya Allah dengan makhluk suatu hal yang batil. Ya, suatu hal yang salah pemahamannya. Lau kana mumatsilan atau mumatsalan lil hawadisi lakana hadisan. Kalau seandainya Allah sama dengan makhluknya, lakana hadisan, berarti Allah itu baharu. Ya, baharu itu artinya ada permulaannya. Ya, tidak. Jadi kalau Allah sama dengan makhluk, sama dengan kita, berarti hadis. Ya, berarti baharu. Ya, apa itu baharu? Ada awalnya, ada yang menciptakannya.
lakana hadisan mislaha. Lianna jami'a ma sabata li hadil mislah ini yusabbitun lil akhar. Karena semua yang memantapkan salah satu dari keduanya, artinya ya, kalau Allah itu sama dengan makhluknya, berarti ya kalau Allah sama dengan makhluknya lakana hadisan. Sementara apa arti hadisan? Baharu, apa arti baharu? Ada permulaannya. Yusabbitul akhar, maka yang lain juga sama. Ya, memantapkan yang lainnya. Walakin huwa, akan tapi dia au kaunuhu hadisan, akan tetapi Allah itu keberadaannya hadisan muhalun, berarti mustahil. Ya, kalau Allah dibilang baru, maka dikatakan mustahil. Li'annahu qad qama ad-dalilu ala wujubil qidami. Karena dalil yang memantapkan tentang mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak baharu, Allah berbeda dengan makhluknya karena adanya wajibnya sifat qidam. Apa arti qidam? Masih kata apa arti qidam? La awwala lahu, kagak ada awalnya. Jadi Allah kagak ada awalnya. Kalau ditanya dari kapan Allah ada, dari dulu Allah ada, itu salah. Kalau kemarin kita masih bisa membenarkan karena belum ngaji. Setelah udah ngaji kita yakin apa arti qidam? Ya, dari kapan Allah ada? Allah ada, tidak ada permulaannya. Kalau dibilang dari dulu Allah udah ada, langit juga dari dulu udah ada. Bumi dari dulu juga udah ada, matahari dari dulu juga udah ada. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, jangan kita putus asa kalau ngaji kagak paham-paham. Kewajiban kita ngaji. Kalau ngaji kita pahami tentang kebodohan kita kalau kita banyak tidak tahu. Jangan sampai kita merasa ilmu kita udah cukup, ibadah kita udah kuat. Sebab dulu zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki yang dikasih umur nggak lama, cuma 500 tahun. Ya, umurnya 500 tahun. Ahli ibadah. Nggak pernah bermaksiat. Di rumah aja, di kamar aja ibadah kepada Allah, nggak pernah sekalipun maksiat kepada Allah. Sehingga dia merasa bahwa dirinya lah yang paling unggul. Kalau ditanya kepada umat Nabi Musa saat itu siapa orang yang paling soleh, pasti orang laki-laki ini jawabannya. Kenapa? Orangnya cakep, ahli ibadah, agak pernah maksiat. Pasti orang ini ditunjuk sama Allah. Sifat kemanusiaannya muncul. Kenapa? Semua orang mengakui tentang kealimannya, tentang kesolehannya. Suatu saat Nabi Musa berjalan-jalan, dapat kabar bahwa orang ini memang ahli ibadah. Maka orang ini berani bertanya kepada Nabi Musa, "Hai Musa, tolong tanyakan kepada Allah, anta karimullah. Engkau ini adalah juru bicaranya Allah, sering dialog dengan Allah. Coba tolong tanyakan, aku ini masuk surga keberapa? Masuk surga tingkat berapa aku ini?" Orang ini bertanya begitu. Nabi Musa nggak membantah karena pertanyaan umatnya. Ya nanti saya tanyain deh. Kamu kira-kira di surga tingkat berapa? Kalau Nabi Musa sebagai karimullah, dia berani bertanya kepada Nabi Musa, kepada Allah, ya Allah, ada umatku yang sudah hampir 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Dia bertanya, kira-kira kalau masuk surga, dia masuk surga di tingkat berapa?
Jawabannya langsung dari Allah. Hai Musa, sampaikan kepadanya bahwa dia akan aku letakkan di neraka yang paling bawah. Harapannya udah beda. Harapannya di surga tingkat berapa, tapi jawabannya dari Allah, dia akan aku letakkan di neraka yang paling bawah. Dia nggak kaget. Cuma sedikit agak sedih aja. Kalau aku udah beribadah kepada Allah 500 tahun, bagaimana orang yang beribadahnya baru 300 tahun? Baru 200 tahun, baru 100 tahun. Bagaimana ibadahnya yang kayak kita? Cemplang-cemplung, baru berapa tahun kita ibadah kepada Allah? Benarnya baru kapan kita rajin ibadah kepada Allah, dari kapan? Nah, kemarin-marin kemudian subuh lagi sering kesiangan. Ya, kadang-kadang subuh berbarengan dengan sholat isyraq. Bareng terbitnya matahari itu. Nah, sekarang udah ngaji, udah lumayan, alhamdulillah, udah rada mendingan lah. Ya. Nah, orang ini mikirin, kalau aku udah beribadah 500 tahun, bagaimana selain aku yang ibadahnya baru 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun, bagaimana? Ditanya lagi kepada Nabi Musa, hei Musa, aku rela masuk ke neraka yang paling bawah, tapi tolong kepada Allah, setelah aku disiksa di neraka, minta kepada Allah aku dijadikan makhluk yang paling besar, manusia yang paling besar. Kenapa? Akan aku tutup pintu-pintu neraka. Jangan sampai orang yang di bawah aku masuk neraka. Biarlah aku sendiri yang masuk neraka. Setelah aku disiksa, tolong aku dijadikan manusia yang besar, sehingga aku bisa menutup pintu-pintu neraka. Jangan sampai orang lain masuk neraka. Dipikirin tuh. Nah, setelah begitu, Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Nabi Musa sampaikan kepada orang tersebut bahwa dia sudah aku ampuni dan aku letakkan di surga yang istimewa. Cuman gara-gara doa. Kita kadang-kadang tega. Nah, wah, si ahli neraka. Itu ahli neraka, ahli bid'ah, segala macam dah. Tuduhannya seperti itu. Nabi Musa sendiri itu makhluknya, umatnya nggak mau orang lain masuk neraka. Nabi Muhammad sendiri tidak rela kalau umatnya ada yang masuk neraka. Ini umatnya berani-beranian, ente min ahli nar, ente min ahli nar, mentuding-tudingan seperti itu. Ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ente ahli bid'ah. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin maulid. Kalau Nabi Muhammad itu, kalau maulid itu bagus, Nabi Muhammad udah maulid. Kalau dia nggak sadar kalau Nabi Muhammad udah maulid setiap hari Senin, malahan maulidnya. Dengan apa? Dengan merayakan hari kelahirannya. Dia nggak paham hal-hal seperti itu. Biarkan aja, makanya ikutin saja ulama-ulama kita yang betul-betul sudah arif billah, sudah dekat hubungannya dengan Allah, dan sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngintil aja, kita ngikut aja jadi makmuman. Insya Allah kalau makmuman itu selamat. Ya, bagaimana imamnya? Kalau imamnya tahu jalan ke Monas, kita bisa sampai ke Monas. Kecuali imamnya yang meragukan. Kira-kira Monas lewat mana? Bukan sampai ke Monas, sampainya ke Bogor. Kenapa? Nggak tahu jalan. Jadi ikutin aja. Nah, sekali lagi saya tekankan, kewajiban kita ngaji, masalah paham kagak wajib. Pahamnya kapan? Wallahu a'lam. Dari sekian banyak bapak ibu segala macam yang pada ngaji, belum tentu pemahamannya sama kok. Ya, pasti daya tangkapnya berbeda-beda. Apalagi orangnya ada di sini, pikirannya ada di mana-mana. Ya, kan ada orang ngaji datang ke Azawiyah tapi pikirannya kemana-mana. Gitu. Ya, ada seperti itu. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Yang penting lo datang. Ya, yang penting datang. Yang penting ngaji. Paham kagak paham, urusannya urusan Allah. Ya, wallahu a'lam. Nanti kita lanjut masih episode berikutnya.
Yan, kalau ada yang mau nanya. Yaitu yang yusabbitu lil akhar. Itu maksudnya apa tuh? Li'anna jami'